selamat datang di Kata Raka, sebuah ruang untuk bercerita. Mosok Mosok. Halo, selamat sore Bapak. Selamat malam, please. Oh, malam. Sore nih, masih sore menjelang malam ya, karena Iya. senja-senja hawanya. Pulang kantor gimana ini rasanya? Pulang kantor langsung diundang untuk podcast sendiri ya. Pokoknya Rakaku dan tim itu setiap harinya kerja. Yes. Uang harus cuan. Apalagi Gitu ya. semuanya naik. Kalau nggak punya uang banyak, kita nggak bisa berfoya-foya. Karena kita nggak boleh resign kalau kita itu Belum kaya. Seperti itu, betul. Gimana nih kabarnya? Baik? Gendut sekarang ya. Gendut sekarang karena habis Ya apa? karena habis makan, konten. Bayangin sehari 3 kali makan, belum kontennya, Ya Allah. ya, belum live-nya, Oh my belum God. nyemilnya kalau sore, Oh my belum God. kalau malam ada makan malam sebelum tidur. Oh my God, 7 kali makan. Bayangkan, kalian nggak bisa bayangin, Mas. 7 kali makan. Belum lagi porsinya. Kalau bicara porsinya ngeri lagi. Oh ya Allah. Bisa kalian lihat di Rakaku atau enggak live-nya setiap sore ya. Setiap siang atau setiap sore? Iya, sebenarnya tiap Rakaku itu uploadnya itu ada Minggu, Senin, Rabu, sama Jumat. Jadi kita tuh memang pasang schedule untuk tuh, karena kita nggak mungkin pasang tiap hari. Oke. Karena kalau tiap hari kayaknya ngos-ngosan untuk di red card atau endorse-nya ya. Betul. Dan juga perlu menjaga porsi makan. Porsi juga. Kalau setiap hari seperti itu, bedah nanti ya. Bedah terus nggak sehat juga. Makanya kita Betul. batasin banget. Betul. Oke, ngomong-ngomong soal Rakaku. Ya, aku lihat di profil Bapak mengenai apa namanya IG-nya, IG di RK Official, itu kan aku lihat Bapak itu brandingnya di situ seorang pembisnis, ya, businessman, dan seorang CEO dari KSP Dana Mitra Sejahtera. Nah, dari itu kenapa untuk branding di Rakaku ini sangat berbeda? Makan-makan gitu ya. Makan-makan tiba-tiba kayak di sini jaga image, di sini kita berekspresi sebebas mungkin di Rakaku. Kayak gitu. Emang aslinya itu yang kayak gimana? Sebenarnya bukan membahas soal image ya, tapi lebih ke concentrate-nya. Kalau di bisnis aku itu memang membiasakan dengan pola bekerja yang profesional. Jadi mungkin kebercandaannya berkurang, terus kerjanya ya kerja, nggak makan gitu. Kalau di Rakaku itu mungkin lebih ekspresifnya, mungkin karena ini pusing seharian, ini sambil ngelewatin, ini lagi pusing nih. Biasanya tuh anak-anak itu bilang, Pak, ngonten dulu deh, makan dulu, karena kita kan kadang butuh inspirasi. Betul. Namanya kita tuh di executive level ya, jadi kita tuh carinya solving kalau ada problem. Isinya diisiin problem, tapi kita harus cariin solving. Nah, itu kadang anak-anak itu kayak awalnya gitu sih. Jadi kebetulan juga suka makannya juga maunya yang enak. Ditambah lagi waktu itu memang lagi kuliah. Jadi waktu itu kuliah S2 terus lanjut kuliah S3. Jadi kayak pusingnya tuh bareng-bareng. Di samping itu juga waktu itu awalnya mengelola 2 grup langsung ya, di grup mengelola grup. Jadinya ya bareng-bareng aja gitu. Jadi Rakaku adalah ekspresif entertainku dan dia hiburanku sih. Oke. Dan keterusan sampai sekarang. Karena kata orang itu kalau lihat Pak Raka makan itu kayak jadi bikin pengen. Sebenarnya tuh nggak ada yang beda. Aku tetap aku yang humoris, yang kadang serius, yang disiplin gitu ya. Tapi kalau orang makan mungkin karena aku tuh kelihatan makan kalau enak banget. Mungkin aku orangnya ekspresif ya. Jadi kalau enak ya kelihatan dari muka. Kalau nggak enak ya kelihatan. Iya emang sih. Jadi minusnya ya karena aku tuh kalau nggak suka kelihatan banget. Jadi nggak mau biasanya. Bisa mengekspresikan ya dari dan kalau di Rakaku kalau enak aku rekomen, kalau nggak enak aku nggak rekomen. Jadi kayak lebih real. Tapi tujuannya ya di samping itu ya kayak pengen support UMKM aja. Oke. Karena ya ngerasain sih di industri ekonomi sebenarnya kita tuh harus saling gandengan untuk saling support. Karena kalau kita nggak saling support di UMKM, bisnis kita itu juga nggak jalan. Aku juga butuh orang-orang UMKM kan. Orang-orang UMKM juga butuh orang-orang seperti kita. Jadi biar PDB-nya kabupaten juga, daerah juga naik, negara juga naik, sama aja kan. Makanya kita harus gandengan itu. Karena kalau bisnis itu dimulai dari hal-hal kecil yang kita perhatikan, ya kita tuh nanti akan menerima dari secure-nya orang-orang itu sendiri, trust-nya orang-orang itu sendiri. Ya kelihatan kok nanti bisnisnya kalau kita memang menggelutinya dengan fokus. Berarti awal
mulanya Rakaku itu buat hiburan aja. Tapi terus keterusan sampai sekarang. Terus sampai punya tim kan. Sebenarnya aku kan dari awal kan kita nggak pernah memikirkan monetisasi. Betul. Jadi dari awal ya udah yang penting konten, beli aja, kita support UMKM. Tapi anak-anak tuh, Pak ini ada yang minta di endorse, Pak ini ada yang minta di support dan sebagainya. Nah, karena kebanyakan itu, jadi kita tuh bingung memilah apa yang harus kita review gitu ya. Terus di samping itu juga kita itu bingung, anak-anak kayak, Pak ini kan bisa jadi ini, mungkin jadi salah satu ladang rezekinya Bapak atau gimana gitu. Jadinya kayak yaudah kita coba go ahead lah. Iya, itu sama-sama kayak ya udah saling menguntungkan lah. Iya, harusnya. Karena emang nggak perlu dipungkiri Pak, kalau kita hidup di dunia entertainment itu nggak harus kita bermodal sendiri, kita juga harus bisa mengembalikan semua modal yang udah kita rintis, ya kan? Berbicara mengenai rintisan nih, Rakaku itu udah mulai tahun berapa? Rakaku itu kayaknya 4-5 tahun yang lalu. Oh, lama ya. Jadi itu awalnya memang dari awal aku tuh memang pulang dari Jakarta. Dari Jakarta itu kan makanannya begitu ya, makanan ibu kota gitu ya. Pulang itu kayak nemuin ini makanan rumahan, makanan orang-orang desa, orang kabupaten gitu ya. Terus aku tuh jadi kayak ini enak banget, kayak aku mau udah ngabdiin gitu. Awalnya dari situ kan. Terus karena dari situ jadi banyak banget request di rumah dimasakin rumahan, terus belinya makanan juga makanan yang deso gitu ya. Jadi awalnya dari situ ngambil sendiri, kita konten sendiri, tapi berjalannya waktu karena aku tuh waktu itu ngelola grup ya, jadinya kayak nggak punya waktu untuk ambil itu dan maunya kayak yaudah lu ambilin dan lu editing. Jadi ya biar ada waktu aja gitu. Karena pulang dari rumah itu biasanya tuh kayak badannya pulang nih tapi pikirannya nggak pulang. Kemana-mana. Jadi sampai malam apa itu kadang bikin itu yang kadang bikin nggak sempet dan capek. Makanya waktu itu aku nge-hire tim untuk oke, bantuin dong kayak gini gitu, kita sekalian kalau support sendirian orang-orang. Udah nggak bisa ya? Tidak, saya angkat tangan. Sampai sekarang berarti emang yang mengelola semua sama tim ya? Sama tim. Kita punya manajemen sendiri di Rakaku sih. Kalau dilihat emang udah beberapa banyak banget video yang Rakaku buat ya. Tapi aku lihat di akhir-akhir ini emang mensupport UMKM di Rembang. Iya. Itu apa ya? Dari kayak gitu, dari UMKM apa yang dipilih? Sebenarnya dari UMKM yang memang gini. Jadi kadang itu kita punya kategori. Kategori semua orang itu, semua pedagang adalah kita pejuang UMKM ya. Tapi terkadang kita tuh memilah dulu nih. Yang pertama adalah enak, tapi kok dia tuh kurang, semua orang kan nggak pinter campaign ya, nggak pinter mempromosikan. Kayaknya dia memang kurang promosi. Itu kadang kita pilih dulu, kita prioritaskan. Tapi kalau memang udah rame, terus tetap masih mau di campaignin, dipromosiin, ya akan kita ini, tapi kita tunggu dulu. Jadi ada beberapa kategorinya. Termasuk yang pinggiran-pinggiran jalan, itu kan sebenarnya makanan bersih, enak. Dia tuh bukan mentang-mentang dia jajanan pinggir jalan tapi dia tuh nggak berkualiti, tuh enggak. Sebenarnya dia tuh enak. Cuman karena banyak orang yang kayak ih apaan sih, itu udah ada di sini. Mereka tuh harus tahu dan harus cobain. Jadi kayak Rakaku itu emang kayak kamu itu harus cobain apa yang aku review sekarang karena itu enak, nggak apa yang kalian pikirin kayak gitu kan. Sebenarnya nggak memaksa kalian untuk cobain sih, tapi kalian harus tahu kalau ini itu sebenarnya enak. Soalnya emang banyak orang itu ngelihat dari segi apa ya, kiosnya atau segi rukonya kayak gitu sih. Kayak udah underestimate. Betul. Jadi Rakaku itu pengen mengangkat itu untuk menjadi orang-orang itu harus tahu kalau itu enak. Dan yang aku angkat duluan itu adalah UMKM Rembang. Kenapa? Karena orang-orang Rembang itu nggak konsumtif loh. Jadi kalau kayak lebih baik itu, makanya orang-orang Rembang ini paling ramai tuh di pasar kan. Ya karena mereka lebih seneng, mereka masak sendiri daripada mereka itu beli. Yes, makanya banyak banget, sadar gak sih kalau memang banyak rumah makan yang di Rembang itu cuma bertahan sebentar, ramainya cuma FOMO-FOMOan aja. Karena mereka cuma coba, tapi enggak untuk dikonsumsi terus. Kecuali memang di Rembang itu ini enak dan worth it harganya, ya mereka akan balik. Jadi kayak seremonial doang aja baliknya. Jadi kayak misalkan rumah makan Hin kan udah legendary kayak apa, dan dia bertahan. Karena apa ya, dia tuh tipikal makanan rumahan, enak, porsi gede,
harganya worth it. Jadi orang akan balik ke sana sekalian untuk hari ulang tahun atau syukuran atau apa, ya kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau untuk makan setiap hari kayak orang Rembang nggak bakal kayak gitu. Beda kalau orang Jakarta. Iya. Tiap hari jajan. Iya pasti, soalnya dia udah kota besar. Kota soalnya besar. Pemikiran kota besar dengan pemikiran kota kayak kabupaten ini pasti berbeda. Banyak kayak mending aku masak sendiri deh daripada aku beli, kayak gitu kan pastinya kayak gitu. Soalnya emang dia pemikiran dari kota yang ya udahlah kabupaten. Ya, dan gitu. orang-orang kota itu kan karena sibuk, makanya dia kan gak sempet gitu di rumah. Mending makan di luar. Sebenarnya aku juga sih, aku tuh tipe kategori orang kabupaten yang konsumtif karena memang kita dua-duanya sama istri keluarga sama-sama keluarga, sama-sama kerja gitu ya. Jadinya kayak kalau nggak ada mbak yang masakin di rumah ya kita jajan. Karena kayak badan kita semuanya tuh capek, terus kalau diminta untuk masak lagi mikir. Capek. Masak kalau mau makan apa itu mikir ya udahlah beli di sana. Kalau mau masak apa ya? Iya sih. Ini kok nggak ada ya bahannya ya. Mending kayak beli aja wes. Gitu kan ya. Oke. Selama 5 tahun Rakago merintis ini apa yang dirasakan tantangan terbesarnya? Wah, banyak banget. Dari gini, semua orang itu ngelihatnya pasti gampang karena tinggal makannya enak ya udah gitu. Tapi di balik itu namanya aku suka duka ya. Sukanya adalah kalau kita itu nge-promote dari UMKM, terus UMKM-nya itu rame. Wah, itu kayak blessing. Kayak kita tuh ketiban rezeki dari atas. Itu kayak senengnya itu banget kalau melihat itu ya. Karena memang tujuannya itu di Rakago. Jadi kalau ada yang kita memang promote dan rame, itu kita senengnya bukan main, ngerti kan gitu kan. Tahu. Terus dukanya adalah kalau ya pasti kalau jadi kurang rame itu pasti aku mikir kayak sometimes itu kayak pengen rasanya ulangin deh bikin kontennya gitu biar rame lagi ya, biar mana yang lebih viral gitu. Itu satu. Yang kedua adalah kalau orang pikirnya tuh tinggal makan gampang, itu justru yang momen paling sulitnya di kita. Karena bayangin ya, prinsipku itu makan nggak ada yang nggak enak. Makan itu pasti enak, jadi nggak mungkin kalau nggak aku makan. Ya. Even itu yang membedakan adalah selera kita. Tapi kalau pas ketemu makan tuh enak, yang susah adalah berhentinya. Susahnya menahan nafsu makan kita. Kalau enakku, terus kita itu satu. Terus kita nggak enak kan pasti kan dengan porsi yang sebanyak itu nggak kita habisin, udah disediain. Iya betul. Terus kayak sayang aja gitu, ini makanan nggak semua orang itu bisa kayak kita, ini berkat kita gitu kan gitu. Jadi kalau orang bilang itu gampang, itu sulit karena sulit ngontrol perut, isinya udah kencang banget. Iya. Terus mikir kolesterol, darah tinggi, itu semua itu jadi kayak yang bikin benar-benar harus bisa kontrol. Ini enak, ini aku mau makan, tapi aku harus kontrol, tapi aku nggak enak. Nah itu dukanya itu kayak suka dukanya itu banyak banget. Tapi kalaupun misalkan abis di review, even kita makan banyak banget ya, sebenarnya itu kan sayang ya, semua rezeki itu nggak boleh terus semua rezeki aku tuh percaya kalau dia tuh pasti di proporsinya. Tapi ada beberapa rezeki yang memang kadang untuk menguji kita. Kayak rezeki itu jangan sampai tumpah-tumpah. Kalau rezeki tumpah berarti kita harus pintar menadahnya. Ada kita yang harus gede biar rezeki itu makin banyak. Betul. Nah, kalau dapat rezeki biasanya tetap aku makan. Makan benar-benar habis. Apalagi waktu enak ya. Walaupun itu sepenuh itu perutnya. Iya, sepenuh itu. Tapi kadang di rumah itu punya beberapa cara ya, kayak aku tuh mulai lagi mikir kayak aku butuh teh hijau atau apa, aku harus mulai biar metabolismeku tuh mulai enak. Kayak sekarang tuh mulai mikir karena tiap hari harus diimbangi sama tiap orang. tiap hari nggak berhenti. Bayangin orang tiap hari makan tanpa bergerak atau tanpa olahraga, bakal dia menjadi daging dan menjadi lemak. Makanya terus kalau dikatain, kalau sekarang dulu kan aku memang atlet, metabolisme bagus, jadi makan banyak tuh kuat ya. Sekarang makan banyak dingin sudah gitu. Paling yang bisa dijaga ya pola makannya sebenarnya. Kalau udah kayak misalkan besok itu kan kalau nggak salah jam 3 sore aku dikabarin tim itu habis asyar ada, terus
maghrib ada kan. Paling aku jaga pola makan siangnya aja sih. Iya, Kayak makan siang oke, jangan oke. makan banyak. Terus waktu nge-review juga kita udah punya KOL juga untuk partner brand. Itu kalau ya kita minta 3 menu utama yang kita review. Selebihnya paling kita cuma coba-coba aja. Karena kalau nggak habis sayang gitu. Kalau mereka tetap nyediain nih banyak banget nih. Jadi aku nggak akan merasa bersalah. Kayak yaudah review cuma 3, yang selainnya dicipin, kalau nggak habis dibungkus kan nggak apa-apa. Makanya kita tuh nahan dari situ. Oh, berarti kalau emang mau endorse atau mau kolaborasi itu harus ada itunya ya. Apa kerjasamanya dan aturan-aturan untuk menunya. Iya, jadi kayak kan ada semacam kayak apa ya, kontrak juga gitu kan, kalau kita tuh akan up brandnya gitu. Jadi ya kita punya, karena kita punya manajemen sendiri sih, dan yang ngelola juga nggak aku sendiri. Jadi anak-anak itu udah mulai pintar bikin ngaturnya tuh gimana. Oke. Berarti kayak gitu, nanti aku butuh menu ini aja gitu, kayak gitu ya. Enggak, kita nanyain sih yang 3 menu utama yang memang pengen di highlight dari Rakaku itu apa. Oh, jadi emang nggak harus semua menu itu kita nggak harus, karena sayang juga kalau dikeluarkan. Betul sih, iya. Orang itu juga lihatnya tuh bingung kalau menurutku ya. Orang tuh mungkin yang bingung pertama gini, itu dimakan semua apakah habis? Kalau orang mungkin melihatku dimakan semua habis, percaya kali ya, karena aku ini gendut, gede, percaya orang kalau aku ini memang food vlogger. Porsinya gede. Terus tapi kan kalau orang kan bingung ya, kalau ini dimakan semua, ini enak, ini. Terus reviewnya juga akan butuh waktu yang lama. Oh, betul. Sedangkan iya, kebutuhan durasi, TikTok ya. itu kan memang short time ya. Jadi ya memang kita harus atur-atur di situ. Oke. Kayak ya udah, kalian tuh kalau mau ke tempat ini rekomendasi yang paling enak itu menu ini. Yang menunya gitu aja. Jadi 3 menu utamanya aja. Yang nanti kita ulas yang benar-benar sampai detail. Karena kalau disediain semua juga kita nanti waktunya nggak cukup. Oke. Kalau selama ini kolaborasi bersama influencer itu kayak Rembang aja atau udah di luar Rembang? Sebenarnya itu di luar Rembang. Di luar Rembang. Jadi kita kayak ada plan untuk sama Niken Salindri, terus sama kalau Dalang Sigit itu kan juga luaran Rembang juga ya. Jadi beberapa kolaborasi memang sudah dilakukan. Tapi ya terkadang kolaborasi itu ya kita yang benar itu kan kita namanya berkolaborasi, kita bareng-bareng bikin kontennya gitu aja sih sebenarnya. Kayak gitu berarti konsepnya nanti emang Rakaku versi makan atau nanti hanya podcast? Kalau di kontennya Rakaku itu memang versi makannya. Full makan. Tapi kalau biasanya kan ada yang barter konten gitu ya, itu tergantung dengan konsep masing-masing. Kalau Rakaku itu kan karena makan dan makan, pasti konsepnya pasti ada makannya. Jadi kalau konsepnya Rakaku jadi kayak tiba-tiba enggak a day in my life itu apa sih? Gitu ya. Soalnya emang dari awal kalau aku lihat itu udah membangun mengenai review makanan kan. Jadi kayak emang algoritma TikTok itu harus konsisten. Benar. Itu tema apa yang diangkat kayak gitu ya. Dan lebih enak juga sih kalau memang kita tuh sesuai dengan apa yang kita sendiri. Jadi jati dirinya Rakaku adalah makan. Jadi kita nggak perlu pusing. Kita harus OOTD, a day in my life. Apa campur. Dan aku itu bukan tipikal orang yang sangat estetik itu, enggak. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, kontennya Rakaku itu tipikal konten yang asbun. Iya sih kalau aku lihat. Dan kita itu reviewnya, komennya tuh bener-bener kayak kita nggak dubbing, kita bener-bener langsung sangat jujur di depan kamera dan nggak ada yang dipotong. Jadi kayak ini enak ya enak, enggak ya enggak. Apalagi kita itu sering live setiap hari. Iya. Setiap hari live. Dan live-nya itu ada battle, terus live-nya kita itu juga ada nge-review makanan. Jadi kayak rasanya ini enak ngomong di ngarep kamera. Jadi kayak ngomongnya tuh langsung jujur di depan kamera. Justru tingkat keasikannya itu. Tingkat mungkin orang ngelihatnya agak trust gitu ya. Langsung enggak yang terlalu bertele-tele, langsung ngomong makan kayak gitu enak. Iya kan? Iya sih. Apalagi tuh kalau aku lihat full bahasa Jawa, lucu banget. Ya karena itu jadi polemik juga sih. Kenapa Rakaku itu memutuskan untuk pakai bahasa Jawa? Karena kita itu pengennya memang bahasa, karena kita kan maunya support UMKM Rembang dulu. Jadinya kita tuh memang pakai bahasa yang memang pribumi orang Rembang, orang kabupaten. Jadinya ya wis gak nggune bahasa Jawa wae. Bagus banget sih itu. Jadi kayak mungkin influencer lain adalah aku ini aku ora. Enggak. Aku tetap
Ngerti Soimah nggak? Soimah. Soimah. Seorang artis. Soimah itu kan juga ini ya, dia tuh seorang artis, seorang public figure dan influencer. Tapi dia tuh masih pakai bahasa Jawa yang kental, yang bahasa Jawa yang yal banget gitu ya. Terus jadinya kayak terinspirasi dari situ juga sih, kayak aku nggak mau ninggalin kabupatenku, daerahku yang aku saat ini adalah sedang perjuangin. Aku ini wong Jawa, jadi aku yang nguri-nguri budaya Jawa. Bukan berarti kita itu nggak bisa menyesuaikan sama orang kota. Kita kalau ngomong sama orang kota juga kayak gini kan aku pakai bahasa Indonesia juga. Tapi kalau kayak bahasa konten rakaku yang pengennya dimengerti orang-orang kabupaten, ya wis nggone basa Jawa. Orang-orang bahasa Indonesia kayak gini. Kalau kayak gini kan biar semua orang itu tahu bahasa yang mudah dipelajarin gitu ya. Gitu sih. Oke. Dari semua konten, banyaknya konten, yang paling berkesan kontennya apa? Yang paling berkesan? Aku malah kesan negatif ya. Yang tak bener-bener berkesan di aku adalah konten negatif. Jadi ada satu konten yang bener-bener aku tuh dihujat. Iya? Konten apa itu? Jadi kenapa itu membekas? Karena satu, aku belajar banyak tentang berkonten. Karena kayak kata-kata disclaimer harus keluar. Misal ini sesuai seleraku, sesuai dengan pengetahuanku, terus sesuai dengan apa yang aku tahu, apa yang memang timku dapat dari hari itu. Jadi beberapa KOL dan beberapa informasi itu harus disampaikan, itu satu. Yang kedua adalah mungkin membatalkan itu ada kan, karena waktu itu adu kayak makanan jejer-jejer itu enak yang mana. Itu waktu itu ya karena aku memang membatalkan itu nggak sesuai dengan budget yang sama. Dan waktu itu aku karena mengutamakannya adalah soal rasa, jadinya banyak yang memang nggak balance di situ gitu. Terus membekasnya lagi adalah setiap kali, bahkan sampai sekarang itu masih ada komen hate comment ya. Terus tapi membekasnya adalah setiap kali aku lewat dari jajanan itu jadi rame. Oh iya, jadi aku kayak orang kepo ya. Orang kepo, kok jajan ini nggak enak, katanya nggak enak gini gitu. Masa nggak enak sih? Jadi gitu. Berkahnya adalah berkah buat aku yang belajar sama pedagangnya. Jadi aku kayak, wah, kok jadinya rame alhamdulillah. Tapi jujur, sebelum aku tahu rame, aku tuh selalu kepikiran. Iya. Jadi selalu kepikiran kayak takut menjatuhkan rezeki orang. Aku tuh tipikal orang yang karena kita sama-sama yang nyari rezeki orang. Jadinya aku ya harus hati-hati gitu. Aku paling hati-hati, paling gak suka banget kalau jalan rezeki orang itu aku yang nutup. Aku tuh paling hati-hati banget, kecuali kita itu memang punya kesalahan atau kita kurang effort gitu ya. Tapi orang itu udah effort ini gitu kan, itu aku hati-hati. Nah, itu sampai gak bisa tidur, sampai perutku sakit, sampai aku mual awalnya. Aduh, iki piye aku pedih gitu. Iya, sampai segitunya sih aku sih. Ya. Jadi sampai sekarang pun kalau lewat dari pedagangnya, alhamdulillah rame itu sih. Berarti emang sesuai selera juga ya? Iya, kalau rakaku itu juga nge-review sesuai selera. Jadi nggak boleh ada yang baper. Karena emang dari awal kan sesuai selera dan jujur. Nggak mau yang dibuat-buat kan? Iya. Soalnya kalau emang review dibuat-buat itu kayak nanti orang penonton pun kecewa. Kok katanya enak tapi nggak enak gitu kan? Oke. Terus kadang ada ini juga sih kan, kita kan kadang ada kerjasama dengan brand gitu ya. Itu juga kadang kan brand kan bilang kan, misalkan Rakaku itu kan sangat asbun. Oh iya. Kadang kelebihannya aja nih. Enggak, aku nggak mau. Aku benar-benar nggak aku lihat gitu. Kalau mereka memang yang nggak mau tak review jelek ya, mereka serving the best, serving terbaiknya mereka. Jangan sampai kamu kelihatan di aku tak rasain nggak enak. Kalau aku nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau iya, kalau enggak. Oke. Jadi makanya tim itu juga pasti sebelum kita review, tim itu mastiin dulu. Ini oke nggak dipakai untuk para kakak, kadang dicoba dulu. Kita ada testing foodnya. Kita tanya-tanya manajemennya dulu, ini kalau oke ya kita take, kalau enggak ya kita enggak. Harusnya brand kayak gitu suka loh sama influencer kayak gitu, soalnya itu bisa buat evaluasi mereka. Iya harusnya, cuman kan ada yang kayak gini, kalau ada kekurangannya nanti bisik-bisik kita aja, jangan di ini, enggak bisa. Lah aku kan ngomong gak enak, nanti aku diprotes dong sama orang. Betul. Ngomong enak tapi ternyata orang itu nggak enak gitu loh, kayak aku tuh pernah ya nyobain, waktu tak coba itu tak makan itu enak, tapi dibeli orang itu nggak enak. Aku tuh sampai tanda tanya gitu, kenapa nggak enaknya waktu tak coba padahal enak. Oke. Oh iya, kembali lagi selera memang. Oke. Membahas tentang Rakago dan juga RK Official yang tadi mengenai Instagram. Bapak ini bergelut di sosial media apa aja?
Kalau Rakago itu kita punya channel YouTube, terus Facebook, TikTok, Instagram. Kita punya semua itu. Terus kalau aku sendiri itu ngelola ada yang namanya RK Official sama Heraka. Itu tuh sebenarnya kayak apa ya? Lambeku aja sih, kayak sometimes aku tuh ngomentarin orang rokok itu gimana. Sometimes aku ngomentarin soal yang lagi rame itu kan Bahlil gitu. Sometimes lagi ngomentarin soal Mas CEO yang nebeng rumah gitu kan. Itu tuh hanya lambe menurut pendapatku aja sih sebenarnya. Dan nggak ada nama yang kayak nge-branding yang bagus banget itu enggak. Tapi aku lebih kayak ngeliatin bukan ngeliatin sih, tapi kayak menurutku tuh gini. Kayak kritisan aja ya mengenai yang lagi viral, tapi viralnya yang udah viral. Dan itu nggak memaksa pemerintah atau siapapun untuk merasa bahwa kita harus seperti itu, enggak. Hanya menurut pendapatku pendapat sendiri. Berarti emang brandingnya berbeda-beda setiap platform sosial media beda banget. Paling cuma 2 sih, jadi kayak punya Rakago sama Heraka yang memang RK Official account-nya banget, yang kayak aku banget gitu kan, as a CEO. Kalau Rakago kan as the food vlogger aja sih sebenarnya sih. Buat mengisi waktu luang saat problem itu ya. Oke, terima kasih Pak Raka untuk waktunya yang setengah jam ini ya. Bayarnya mana? Ya ampun, waktu seorang CEO yang 30 menit pun itu berharga banget ya. Berharga. Terima kasih banyak sudah bersedia datang di podcast. Ini kayaknya podcast terbaru dan insya Allah ya, kalau ini nanti bisa berjalan lancar, kita akan membawakan podcast dengan tema yang menarik buat ditonton seperti itu. Oke, terima kasih juga buat penonton yang sudah melihat podcast ini dari awal sampai akhir. Jadi itu semua perjalanan dari sebuah bisnis seorang Rakago ya, dan juga RK Official yang dimana itu sebuah branding yang berbeda. Mungkin kalau kalian mau melihat secara lebih lanjut mengenai RK Official ataupun Rakago itu ataupun Heraka, bisa banget nanti kalian cari di setiap platform sosial medianya. Seperti itu. Sampai jumpa, bisa di komen aja mau dibawakan tema apa lagi buat podcast minggu depan. Kalau nanti ditanya sama Pak Raka, kita jawab apa Pak? Mosok leh.